Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menerangkan tafsir surat Al-Hujurat ayat 10 yang mana akan menjelaskan konsep modal sosial atau kapitalis dalam Islam. Surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Surat Al-Hujurat ayat 10 menjelaskan tentang pembahasan teori modal sosial modern. Dalam tulisan ini terkait dengan premis bahwa pencapaian modal sosial akan berpengaruh terhadap pencapaian hasil yang diinginkan dalam berbagai kehidupan manusia. Definisi modal sosial menurut De Putman Robert mendefinisikan sebagai berikut. Fitur organisasi sosial seperti kepercayaan, norma, jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dan memfasilitasi tindakan yang terkoordinasi. Overview Surat Al-Hujurat ayat 10. Surat Al-Hujurat adalah sebuah konsep dasar bagi berdirinya sebuah tatanan negara yang kukuh dan tentram. Konsep dalam surat ini juga menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan negara Madinah menjadi sebuah negara yang maju dan makmur. Dan terdapat pula konsep dasar modal sosial atau sosial kapital yang digunakan oleh banyak pakar ekonomi. Tafsir ekonomi surat Al-Hujurat ayat 10. Ayat pertama, Innamal mu'minuna ikhwatun. Ayat ini mengandung fondasi awal bagi terwujudnya sebuah modal sosial. Di atas nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut, modal sosial dapat terbangun dengan kukuh. B. Ayat fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha. Ayat yang kedua ini merupakan sebuah metode untuk memelihara keutuhan sebuah modal sosial yang sudah terbangun di masyarakat. C. Ayat la'allakum turhamun. Ayat yang terakhir ini merupakan sebuah hasil yang akan diperoleh dari terpeliharanya modal sosial yang terdapat di masyarakat. Untuk pemaparan yang kedua akan dijelaskan oleh teman saya Wahyu. Tafsir ekonomi ayat Innamal mu'minuna ikhwah. Dari hubungan uhwah, dalam ayat tersebut terdapat 4 elemen utama sosial kapital. 1. Network jaringan. Modal sosial akan dapat terbangun dengan baik ketika tumbuh sebuah kecenderungan dalam sebuah kelompok untuk saling bersosialisasi satu dengan yang lainnya. Besar kecilnya modal sosial dalam sebuah masyarakat sangat bergantung pada kapasitas yang ada dalam kelompok masyarakat untuk membangun sejumlah asosiasi berikut membangun jaringannya. Kedua, reciprocity, timbal balik. Secara sederhana, reciprocity dapat kita artikan sebagai adanya hubungan timbal balik di antara masyarakat, di mana modal sosial senantiasa diwarnai oleh kecenderungan saling tukar kebaikan antara individu dalam satu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Pola pertukaran dan hubungan timbal balik kebaikan tersebut tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang yang diselimuti oleh nuansa altruisme, semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan orang lain. Yang ketiga, trust, kepercayaan. Secara sederhana, trust dapat kita artikan sebagai sebuah kepercayaan. Dalam konteks sosial kapital, Piotr Systomka mengartikannya dengan sebuah bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan percaya dan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam satu pola tindakan yang saling mendukung. Paling tidak yang lain tidak akan bertindak merugikan dari kelompoknya.
Tafsir ayat fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa uhuwah yang diajarkan oleh Islam mampu membangun hubungan di antara masyarakat yang pada akhirnya mampu membentuk sebuah modal sosial yang kukuh. Namun dalam perjalanannya, modal sosial yang terbangun oleh uhuwah tersebut sering dihadapkan kepada beberapa konflik yang acap kali terjadi di antara masyarakat. Dari sinilah dalam lafaz selanjutnya dari surah Al-Hujurat ayat 10, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita cara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di antara masyarakat tersebut. Pelajaran dari ayat tersebut: 1. Mengajarkan kita untuk menyelesaikan sebuah konflik dengan jalan islah atau jalan damai. 2. Perlunya peran penting masyarakat dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan jalur damai. 3. Perlunya penyelesaian konflik dari pihak dan hal yang paling kecil. Tafsir ekonomi ayat la'allakum turhamun. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala berupa rahmat yang akan dianugerahkan kepada orang yang bertakwa kepadanya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sifat takwa merupakan salah satu sikap yang sangat dibutuhkan dalam terbentuknya sebuah modal sosial. Modal sosial yang dibingkai dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu faktor dari turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara realisasi rahmat tersebut adalah terciptanya ketentraman dan kesejahteraan bagi masyarakat. Potret sosial kapital pada periode awal Islam. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, hal pertama yang beliau lakukan setelah membangun masjid adalah membangun sebuah modal sosial di antara masyarakat yang tinggal di Madinah. Pembangunan modal sosial tersebut merupakan salah satu kunci utama keberhasilan Rasulullah SAW membangun peradaban di Madinah. Ada beberapa langkah yang Rasulullah SAW lakukan untuk membangun modal sosial tersebut. Pertama, dengan cara mempersaudarakan kaum muhajirin yang merupakan masyarakat pendatang dari Mekah dengan kaum Ansor yang merupakan penduduk asli kota Madinah. Kedua, mendamaikan suku-suku yang selalu bertikai. Ketiga, merangkul semua golongan, terutama golongan minoritas atau golongan yang berada dengan Rasulullah atau golongan yang berbeda dengan Rasulullah SAW. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.